Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau ceritain film yang berjudul The Flu. Film ini dirilis di tahun 2013, bergenre fiksi ilmiah dan disutradarai oleh Kim Sung Soo. Dan diperankan oleh So Ae, Jang Hyuk, Yo Hae Jin, dan Ma Dong Seok, dan beberapa artis drama Korea lainnya. Oh iya, aku mau kasih tahu dulu nih, The Flu ini adalah film dari Korea Selatan tentang wabah penyakit atau pandemi virus yang bernama H5N1 yang sering kita kenal dengan istilah flu burung. Yuk kita mulai. Dan inilah The Flu. Cerita berawal dari sebuah kecelakaan mobil yang jatuh ke parit perbaikan jalan. Di sini ada regu penyelamat laki-laki yang bernama Kang Jigo. Aku panggil Jigo aja ya, biar gampang. Jigo ini hendak menyelamatkan seorang wanita yang terperangkap di mobil yang jatuh ke parit tadi. Nah, wanita ini namanya In Hye. Singkat cerita, Jigo berhasil nyelamatin si In Hye. Ternyata si Jigo ini suka nih sama si In Hye. Wah, ini tuh seperti jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Tapi sayangnya si In Hye ini bersikap dingin sama Jigo dan pergi begitu saja setelah diselamatkan Jigo. Oke, lanjut. Scene berpindah di mana ada sebuah kontainer di pelabuhan kota Bundang. Ada dua orang yang mau membuka kontainer itu dengan paksa. Setelah dibuka, tiba-tiba mereka sangat kaget melihatnya. Ternyata isinya adalah mayat manusia yang kotor dan berserakan. Ceritanya ini adalah imigran-imigran gelap yang diselundupkan lewat kontainer yang berasal dari Hong Kong. Nah, dua orang ini adalah penyalur imigran-imigran gelap itu. Yang ini namanya Byung Ki, dan yang ini namanya Byung Mo. Mereka mencoba memeriksa dan memastikan kondisi di kontainer. Tapi, tiba-tiba, ternyata ada satu orang yang selamat dan ditarik oleh mereka berdua keluar kontainer dengan paksa. Yang ini namanya Monsai. Keesokan harinya, saat Byung Ki dan Byung Wo mau membawa Monsai untuk dijual, Byung Wo tiba-tiba batuk dan demam parah. Ternyata disinilah awal mula virus ini menyebar. Nggak hanya itu, Monsai tiba-tiba keluar dari mobil mereka untuk melarikan diri. Byung Ki kesal dan mengejar Monsai, tapi gagal. Cepet banget sih Mon larinya. Singkat cerita dari Byung Wo, virus-virus ini menyebar di kota Bundang, mulai dari apotik, tempat Byung Wo beli obat, kereta, sekolah, dan tempat umum lainnya. Scene berpindah di mana Monsai ternyata masuk ke sebuah apartemen dan bersembunyi di sana. Di sana ia bertemu seorang anak kecil bernama Mire. Mire ditolong oleh Monsai karena hampir tertabrak mobil. Karena sudah ditolong, Mire ngasih makanan ke Monsai. Karena Monsai sendiri tahu dia terkena penyakit yang bisa menular, dia menjaga jarak kepada Mire yang sudah baik kepadanya. Scene berpindah di mana Jigo menemukan tas yang tertinggal di tempat kecelakaan. Tas ini merupakan tas milik In Hye yang tertinggal di TKP kecelakaan. Jigo mengetahui kalau In Hye ini adalah seorang dokter di kota Bundang. Gak lama, ada telepon masuk dari HP In Hye. Itu adalah telepon dari Mire. Ternyata, Mire ini adalah anak dari In Hye. Jigo pun penasaran dan langsung bergegas menemui Mire untuk balikin tas milik ibunya itu. Tak lama berselang, Jigo dan Mire bertemu. Mereka mengobrol di sebuah restoran cepat saji. Karena Jigo penasaran dengan In Hye dan ingin tahu banyak tentang In Hye,
Ternyata Mire telah ditinggal ayahnya sejak lama, dan saat ini dia hanya hidup berdua dengan Inhe. Wah, kesempatan nih. Lanjut. Situasi di kota pun semakin memburuk karena virus ini menyebar dengan cepat yang efeknya sangat mengerikan terhadap orang yang terjangkit. Bayangin aja, cuma butuh waktu 36 jam virus ini bisa membunuh korbannya. Situasi kota Bundang sangat kacau. Akhirnya, wali kota dan pemerintahan memutuskan untuk memblokade atau melockdown kota Bundang agar mencegah virus ini tidak menyebar ke seluruh Korea. Tim medis dan pihak berwenang juga menemukan sebuah kontainer berisi mayat yang membusuk yang mereka duga disinilah awal mula virus itu ada dan datang. Karena ini adalah dokter yang ikut menyelidiki virus ini, ia melihat rekaman di sebuah HP di mana ia melihat ada seorang yang selamat dari kontainer itu. Akhirnya, tim medis pun beranggapan ada kemungkinan dibuatnya vaksin dari orang pertama yang berhasil selamat dari virus ini. Singkat cerita, seluruh warga dievakuasi di pengungsian. Mereka dites di pintu masuk agar dapat memisahkan warga yang terjangkit dan warga yang masih sehat. Dan di tempat ini, Jigo, Inhe, dan Mire bertemu. Jigo berusaha mencoba mencari perhatian ke Inhe, tapi tetap Inhe bersikap dingin ke si Jigo. Dan ternyata Mire sudah kena virus ini. Inhe sangat khawatir dan takut kalau Mire nanti dibawa ke tempat isolasi untuk para korban yang terjangkit. Scene berpindah di tempat isolasi. Petugas menemukan alat detektor pengukur suhu tubuh. Ada seorang yang masih stabil suhunya, padahal ada di tempat di mana semua orang telah terjangkit virus. Orang itu ternyata adalah Monsai. Tim medis membawa Monsai, karena setelah dilihat mereka tahu kalau Monsai satu-satunya orang yang selamat dan hidup dari kontainer berisikan mayat tempat di mana awal mula virus itu muncul. Mereka ingin meneliti dengan harapan bisa buat vaksin dari darah Monsai. Karena tahu Monsai sudah ditemukan, Inhe yang juga tim medis di tempat itu diam-diam masuk ke tempat Monsai dengan membawa Mire, karena khawatir dengan kondisi anaknya itu. Ia ingin cepat-cepat membuat serum dari darah Monsai untuk mengobati Mire, walaupun kemungkinannya hanya 50%. Inhe mengambil resiko ini agar Mire tidak dipindahkan ke tempat isolasi, karena dia tahu jika anaknya dipindahkan ke sana, kemungkinan besar Mire tidak bisa selamat. Monsai menolak dan takut untuk diambil darahnya, tapi ternyata Monsai terkaget karena anak yang dibawa itu adalah Mire. Yang tadi di awal cerita mereka ini udah berteman dan sempat ngobrol. Monsai pun mau memberikan darahnya karena Monsai juga ingin menolong Mire. Tapi, gak lama mereka pun ketahuan. Dengan terburu-buru, Inhe menyuntikkan serum uji coba pertama ke tubuh Mire. Akhirnya Inhe ditangkap dengan tembakan bius, karena dia melawan petugas yang datang. Karena melihat Mire ini sakit, Mire dibawa petugas ke tempat isolasi. Singkat cerita, Jigo tahu kondisi Mire dan Inhe dari temannya. Karena Jigo udah terlanjur cinta sama si Inhe, ia mencoba menerobos masuk ke tempat isolasi dengan menyamar menggunakan baju khusus petugas medis untuk menyelamatkan Mire. Padahal ia tahu kemungkinan ia juga bisa terkena virus kalau masuk ke tempat itu. Tapi tak diduga saat Jigo masuk ke tempat isolasi, ia melihat banyak korban dengan kondisi yang mengenaskan di ruang isolasi. Parahnya lagi, ketika ia mencoba masuk lebih dalam lagi ke tempat itu, ia melihat ternyata orang-orang yang ditempatkan di ruang isolasi ini memang sengaja diikat oleh plastik dan diangkut alat berat lalu dibuang ke stadion bola untuk dikubur dan dibakar. Jigo makin panik dan terus berteriak mencari Mire. Sampai akhirnya ia mendengar suara dering HP yang ternyata itu adalah Mire. Akhirnya, Jigo menemukan Mire dan menyelamatkannya untuk keluar dari tempat pembakaran manusia itu. Syukurlah.
Di tempat lain, warga ternyata tahu bahwa korban penyakit yang ditempatkan di tempat isolasi itu tidak diobati, malah diterlantarkan dan bahkan dibakar hidup-hidup. Warga memberontak dan menerobos barisan penjagaan untuk mencoba melawan penjaga yang menjaga seluruh tempat pengungsian itu. Inhe yang sadar dan dengan cepat mencari-cari di mana keberadaan Mire anaknya itu. Sampai di mana Inhe putus asa dan mencoba menghubungi Mire dengan walkie-talkie yang sempat ia berikan di tenda pengungsian. Tapi tetap tak ada jawaban. Dan tak lama Inhe dibawa masuk ke mobil ambulan oleh petugas medis lain untuk mengevakuasi Monsai, yang mana Monsai lah satu-satunya harapan untuk membuat vaksin dari virus ini. Saat di dalam ambulan, Inhe sangat sedih karena dia tidak menemukan Mire. Tapi tiba-tiba ada jawaban masuk dari walkie-talkie tadi. Ternyata itu Jigo yang bicara kalau dia telah menemukan Mire. Jigo bilang kalau Mire selamat dan kondisinya membaik. Inhe pun senang dan meminta Jigo membawa Mire ke perbatasan untuk menemuinya di sana. Tapi tiba-tiba ambulan mereka dicegah dan diserang oleh warga, sehingga membuat walkie-talkie-nya terjatuh. Monsai yang ada di dalam ambulan mencoba mengambil walkie-talkie itu, tapi tiba-tiba Monsai malah diserang dan ditusuk oleh Byungki yang sangat kesal karena kelompok imigran Monsai lah yang membuat adiknya tewas. Petugas yang lain akhirnya menembak Byungki. Inhe membawa Monsai kembali ke ambulan dengan kondisi tertusuk, tapi naasnya Monsai tidak selamat. Aduh. Karena merasa terzolimi, semua warga berniat untuk menerobos pemblokiran dan ingin mencoba masuk ke kota Seoul karena kecewa dengan pemerintah dan ingin memaparkan virus ini ke seluruh Korea. Setelah mendengar kabar bahwa satu-satunya sumber antibodi vaksin virus ini telah tewas, dan warga makin rusuh. Pemerintah memblokir seluruh akses jalan untuk keluar dari kota Bundang. Dan parahnya, jika ada yang nekat melewati, petugas keamanan diperbolehkan untuk menembak warga yang terkontaminasi itu. Gak kebayang deh kalau ada di situ. Inhe mencoba memberitahu ke profesor kepala tim medis jikalau anaknya selamat dari virus, yang artinya serum vaksin yang ia suntikan dari darah Monsai waktu itu berhasil. Dan profesor itu pun mencoba bicara ke pemerintah jika ada satu yang berhasil disuntikan serum dan masih selamat juga bisa dijadikan sumber antibodi untuk yang lainnya. Tapi sayangnya pemerintah tidak percaya dan malah berniat untuk membumi hanguskan seluruh warga Bundang untuk mencegah penyebaran virus lebih besar lagi. Scene beralih di mana Jigo dan Mire sampai di perbatasan bersama warga lainnya yang ingin bersama-sama menerobos blokade perbatasan. Inhe datang dari arah berlawanan untuk mencari Mire, dan Mire berlari melihat Inhe yang ada di seberang blokade. Melihat Mire berlari sendiri ke depan, Jigo mencoba mengejar Mire karena tahu kalau Mire melewati batas, dia akan ditembak oleh para tentara Korea. Benar saja, komandan tentara Korea yang melihat ada warga yang akan melewati batas menyuruh anak buahnya menembak. Dengan ragu, tentara itu menembak. Pundak Inhe tertembak dan Mire mencoba mencegah tembakan agar tidak menembak ibunya lagi. Warga yang lain pun berlari mencoba melindungi mereka bertiga. Karena sudah muak kali ya sama tingkah pemerintah yang gak manusiawi. Di sisi lain, Jigo mencoba meyakinkan pemerintah lewat kamera CCTV jalan kalau Mire adalah anak yang bisa selamat karena serum antibodi dari Monsai. Dan ini adalah kunci untuk mengakhiri pandemi yang mengerikan ini. Akhirnya pemerintah luluh dan membatalkan pengeboman keluarga Bundang. Lalu pemerintah menenangkan seluruh warga dan berjanji akan membuat vaksin untuk mengobati semuanya. Setelah kejadian ini, Inhe pun jatuh cinta kepada Jigo karena sudah banyak berkorban untuk dirinya dan putrinya, dan mereka pun hidup bahagia.
Oke, makasih ya teman-teman udah nonton video aku. Buat yang suka, boleh di-like. Yang nggak suka, dislike aja ya. Kalian juga boleh loh request alur cerita film selanjutnya di kolom komentar. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Dadah.